Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 25 contoh soal tes wawasan kebangsaan atau TWK tentang 4 pilar negara. Salah satunya mengenai Pancasila yang sering muncul pada saat SKD CPNS. Lengkap dengan jawabannya. Mengenai 3 pilar yang lainnya akan saya bahas di video berikutnya. Maka dari itu subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, dan E. Cita-cita negara. Jawaban yang benar adalah B. Falsafah bangsa. Soal nomor 2. Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, yaitu A. Asas demokrasi, B. Asas adil dan merata, C. Asas pri kemanusiaan, D. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, dan E. Asas kesamaan. Jawaban yang benar adalah D. Asas usaha bersama dan kekeluargaan. Soal nomor 3. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal itu sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 4. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah A. Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Rajiman Widioningrat, dan E. Supomo. Jawaban yang benar adalah E. Supomo. Soal nomor 5. Menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Hikmat kebijaksanaan, D. Kerakyatan, dan E. Keadilan. Jawaban yang benar adalah B. Perwakilan. Soal nomor 6. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah A. Menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia, B. Pertumbuhan yang harus dibangun demi kemajuan yang akan datang, C. Pembangunan harus merata sampai pelosok, D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar, dan E. Pancasila menjadi penentu pembangunan yang dilakukan Indonesia. Jawaban yang benar adalah A. Menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia. Soal nomor 7. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, dan E. Panitia 9. Jawaban yang benar adalah E. Panitia 9. Soal nomor 8. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Tap MPR. Jawaban yang benar adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Soal nomor 9. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, dan E. Instrumen bangsa. Jawaban yang benar adalah
C. Ideologi negara. Soal nomor 10. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut ini yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah: A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat dan golongannya. Dan E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Jawaban yang benar adalah B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Soal nomor 11. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, dan E. 19 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah D. 18 Agustus 1945. Soal nomor 12. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila ke: A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal nomor 13. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke: A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Persatuan Indonesia. Soal nomor 14. Menjalankan pemerintah yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila ke: A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 15. Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah: A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa. B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. C. Pancasila ideologi yang berasal dari negara lain. D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain. Dan E. Pancasila memberikan keleluasaan negara lain untuk mengikutinya. Jawaban yang benar adalah B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Soal nomor 16. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah: A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai, B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat, C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat, D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilihan, dan E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Jawaban yang benar adalah C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Soal nomor 17. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah: A. Kebijaksanaan, B. Permusyawaratan, C. Perwakilan, D. Kerakyatan, dan E. Keadilan. Jawaban yang benar adalah D. Kerakyatan. Soal nomor 18. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan: A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, dan E. Bintang. Jawaban yang benar adalah C. Kepala banteng. Soal nomor 19. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya.
Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A17, B8, C45, D19, dan E10. Jawaban yang benar adalah A17. Soal nomor 20. Pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawaban yang benar adalah A1. Soal nomor 21. Ada beberapa macam bentuk ideologi di dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme ditinjau dari segi hukum ialah A. Pada Pancasila, hukum untuk melindungi individu, sedangkan pada liberalisme untuk kepentingan bersama. B. Pada Pancasila, hukum digunakan untuk kalangan bawah, sedangkan liberalisme untuk semua golongan. C. Pada Pancasila, hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberalisme untuk melindungi individu. D. Pada Pancasila, hukum untuk satu kekuatan yang berkuasa, sedangkan liberalisme untuk kepentingan partai politik. E. Pada Pancasila, hukum untuk mewujudkan hukum kapitalis, sedangkan liberalisme untuk mewujudkan sistem sosialis. Jawaban yang benar adalah C. Pada Pancasila, hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberalisme untuk melindungi individu. Soal nomor 22. Pembangunan bagi suatu negara membawa dampak untuk negara tersebut. Tujuan utama adanya pembangunan nasional adalah A. Bersaing dengan negara lain, B. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri, C. Menjadikannya sebagai penopang hidup orang-orang, D. Menaikkan gengsi di mata internasional, dan E. Melaksanakan hasil musyawarah. Jawaban yang benar adalah B. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri. Soal nomor 23. Yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah A. Kebersamaan, B. Kerjasama, C. Musyawarah mufakat, D. Pemerataan, dan E. Manfaat. Jawaban yang benar adalah C. Musyawarah mufakat. Soal nomor 24. Menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan di bidang A. Sosial, B. Budaya, C. Ekonomi, D. Politik, dan E. Agama. Jawaban yang benar adalah D. Politik. Soal nomor 25. Pancasila sebagai paradigma mencakup hal-hal berikut kecuali A. Pancasila sebagai paradigma membangun politik, B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, C. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya, D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kepribadian bangsa, dan E. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Jawaban yang benar adalah D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kepribadian bangsa. Ya, itulah tadi beberapa contoh soal CPNS, tes wawasan kebangsaan atau TWK tentang 4 pilar negara, yang salah satunya adalah Pancasila. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan bisa lulus PNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.